Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga tetap baik dan selalu semangat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Ikatan Cinta antara Joda dan Akbar yang diberi judul Joda Akbar. Guys, masih ingatkah kalian? Sebelum sinetron Ikatan Cinta, buku harian seorang istri melanda dunia persinetronan tanah air, serial Joda Akbar ini pernah berjaya di masanya. Dan semoga alur cerita film kali ini bisa membuat kita bernostalgia kembali. Film ini ditayangkan pertama kali pada tahun 2008 yang lalu. Film yang bergenre romantis sejarah yang disutradarai oleh Ashutosh Gowarikar ini mengisahkan ikatan cinta sejarah yang panjang antara Joda dan Akbar. Kisah cinta yang diawali sebagai sebuah aliansi kerajaan hingga akhirnya terbentuk ikatan cinta sejati di antara mereka. Semoga alur cerita film Ikatan Cinta antara Joda dan Akbar ini bisa menghibur kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan berkomentar. Dari zaman dahulu, Hindustan mengalami banyak peperangan, banyak kerajaan yang menjajah negeri itu, banyak rakyat yang menjadi korban peperangan. Hingga suatu hari, datanglah bangsa Mughal yang didirikan oleh Sultan Babur. Kemudian, dinasti Mughal diturunkan kepada Kaisar Humayun. Setelah Humayun wafat, tahta diteruskan oleh putranya yang bernama Jalaluddin Muhammad, yang merupakan kaisar Mughal pertama yang lahir di tanah Hindustan. Diceritakan kekaisaran Mughal hampir saja berakhir dengan kematian Kaisar Humayun yang dinilai sangat tiba-tiba. Memanfaatkan situasi itu, Raja Hemu segera merebut singgasana kerajaan Delhi. Atas kejadian itu, perang besar pun terjadi di Panipat antara pasukan Mughal yang dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Bairam Khan, yang merupakan jenderal dari Kaisar Humayun yang sangat setia, yang melatih dan mendampingi Jalaluddin yang saat itu masih berusia 13 tahun, yang berhadapan dengan pasukan Raja Hemu yang jumlahnya jauh lebih banyak. Saat itu Kaisar Jalaluddin Muhammad yang masih kecil menyaksikan pertempuran itu. Kekaisaran Mughal yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Hindustan di bawah kekaisarannya mau tidak mau harus berperang dengan kerajaan-kerajaan lain yang menghalangi tujuannya. Dan saat itu mereka pun berperang di Panipat dengan Raja Hemu yang memiliki pasukan lebih besar dari mereka, dan perang besar pun akhirnya terjadi. Singkat cerita, di pertempuran itu kekaisaran Mughal berhasil memenangkannya. Dengan kekalahan Raja Hemu, singgasana kerajaan Delhi berhasil direbut untuk sang kaisar muda. Dan selama 6 tahun kemudian, Jenderal Bairam Khan mencoba menyatukan Hindustan dengan mengirimkan para utusan ke kerajaan-kerajaan lain. Bagi kerajaan-kerajaan yang menentang mereka, maka akan diserang, dan yang mau tunduk akan berada di bawah kekuasaan kekaisaran Mughal. Dan selama usaha penyatuan Hindustan itu, dikisahkan Kaisar Jalaluddin Muhammad yang sudah mulai dewasa memimpin langsung peperangan. Diceritakan Jalaluddin lebih manusiawi dalam memperlakukan raja atau musuh yang berhasil dikalahkannya dalam peperangan. Dan hal itu membuat Jenderal Bairam Khan merasa tidak senang. Kaisar Jalaluddin Muhammad yang diperankan oleh Hrithik Roshan memiliki gaya kepemimpinannya sendiri dan memutuskan apa yang terbaik untuk kekaisarannya. Dan Bairam Khan akhirnya dibebas tugaskan oleh Jalaluddin. Sementara itu, sebuah kerajaan yang bernama Amer
Rajputana yang dikenal sebagai para pemberani di antara pemberani dan pemuja pedang menolak untuk bergabung dengan Kekaisaran Mughal. Diceritakan di dalam istana Amer, Jodha yang diperankan oleh Aishwarya Rai Bachchan yang merupakan putri kesayangan dari Raja Barmal sedang berlatih pedang dengan kakak sepupunya yang bernama Sujamal yang sangat menyayangi Jodha seperti adik kandungnya sendiri. Sesaat setelah mereka berlatih pedang, mereka menghadiri acara pemujaan. Sekaligus Raja Barmal akan mengumumkan sesuatu yang penting, yaitu pemerintahan Amer akan diserahkan kepada Bhagwan Das dan Sujamal akan menjadi bawahannya. Dan saat itu juga diumumkan bahwa tahun depan akan dilangsungkan pernikahan antara Jodha dengan Pangeran Rajkumar Ratan Singh dari Ajabgarh yang sejak kecil memang dijodohkan dengan Jodha. Sujamal yang merasa sangat kecewa atas keputusan Raja Barmal yang merupakan pamannya sendiri pergi meninggalkan istana. Jodha mencoba mencegah kepergian kakaknya itu, tetapi Sujamal yang sudah merasa sangat kecewa pergi meninggalkan Jodha. Dan rupanya Sujamal pergi menemui Sarifuddin Husain yang merupakan ipar dari Kaisar Jalaluddin. Dari pertemuan itu disepakati dia akan membantu Jamal untuk merebut tahta Amer. Sebagai imbalannya, jika Sujamal telah menjadi Raja Amer, maka dia harus membantu Sarifuddin Husain untuk merebut kerajaan Delhi. Rupanya Sarifuddin Husain diam-diam memiliki ambisi untuk menguasai Hindustan, dan Sujamal pun menyetujui hal itu. Raja Barmal mengetahui rencana keponakannya itu yang akan mengancam singgasananya. Dia takut jika terjadi perang maka akan menghancurkan kerajaannya. Dengan alasan itulah Raja Barmal memiliki rencana untuk menawarkan perdamaian kepada Kekaisaran Mughal. Singkat cerita, Raja Barmal menggelar pertemuan dengan raja-raja Hindustan yang lainnya untuk mengutarakan niatnya itu. Ternyata raja-raja Hindustan yang lain yang merupakan sekutunya menentang hal itu dan menganggap hal itu adalah sebuah pengkhianatan. Salah satunya raja dari Ajabgarh yang tidak lain calon besan dari Raja Barmal. Di saat itu juga diputuskan bahwa pernikahan antara Jodha dan putranya tidak akan pernah terjadi, dan Ajabgarh tidak akan pernah menjadi sekutu ataupun persahabatan dengan Amer untuk selamanya. Dan akhirnya Raja Barmal menemui Kaisar Jalaluddin untuk mengutarakan niatnya berdamai dan bergabung dengan Kekaisaran Mughal. Untuk mengikat dan memuluskan persekutuan itu, Raja Barmal menawarkan putri kesayangannya yaitu Jodha untuk dinikahkan dengan Kaisar Jalaluddin. Saat itu, Kaisar Jalaluddin belum bisa memberikan keputusannya dan meminta waktu untuk menjawab hal itu. Kaisar Jalaluddin yang memiliki impian untuk menyatukan Hindustan di bawah langit Kekaisaran Mughal mendapatkan laporan bahwa saat itu sering terjadi kerusuhan atas nama agama yang dinilai akan membawa bencana suatu saat nanti. Di saat itu juga sering terjadi penjarahan dan perampokan di rute pelabuhan yang melintasi wilayah Amer yang tidak lain merupakan daerah kerajaan Raja Barmal. Saat itulah Jalaluddin memutuskan untuk menerima lamaran pernikahan Raja Barmal atas nama persekutuan dengan putrinya untuk memastikan perdamaian dan persatuan di kekaisarannya. Jodha yang mengetahui rencana ayahandanya itu tidak menginginkan pernikahan itu. Dia pun menulis surat kepada kakaknya untuk meminta bantuan agar membawanya pergi dari istana. Tetapi Jodha yang mengetahui penderitaan kakaknya mengurungkan niatnya itu.
Joda juga tidak ingin menyakiti perasaan ayahandanya, yang meyakini dengan pernikahan itu akan menjadi jaminan kerajaan Amer. Tak lama berselang, ibu Joda yang mengetahui kesedihan putrinya itu menemui Joda dan memberikan jalan keluar, yaitu menyarankan agar Joda digantikan oleh orang lain untuk menikah dengan Jalaluddin. Tetapi Joda menolak rencana ibunya itu karena Joda khawatir jika Kaisar Mughal mengetahui kebenarannya itu, maka kerajaannya akan dihancurkan oleh Mughal. Dalam keputusasaan itu, ibunya yang merasakan penderitaan putrinya itu memberikan sebotol racun kepada Joda sebagai pilihan terakhir jika memang diperlukan. Karena meminum racun masih lebih baik daripada kehilangan kehormatan, sekaligus menghentikan penderitaan Joda. Keesokan harinya, Joda dengan perasaan sedih beserta rombongan pengantin kerajaan Amer berangkat menuju tempat pernikahan. Di situ sudah disiapkan tenda kerajaan untuk Joda, di mana Kaisar Jalaluddin sudah menunggu mereka. Sebelum menyetujui pernikahan itu, Joda mengajukan syarat untuk Kaisar Jalaluddin. Atas hal itu, Kaisar Jalaluddin menemui Joda. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya mereka bertemu, meskipun dibatasi sebuah tirai pemisah. Disitulah Joda mengajukan dua syarat untuk menerima pernikahan mereka itu. Syarat yang pertama, Joda meminta agar diperkenankan untuk tetap dengan agama dan keyakinannya, beserta adat istiadat dan juga tradisinya. Dan dalam keadaan apapun, dia tidak berkenan untuk dipaksa untuk pindah agama. Dan syarat yang kedua, agar dia diperkenankan untuk membawa patung dewa bersamanya dan dibuatkan kuil di dalam kamarnya nanti. Itulah dua syarat yang diajukan Joda untuk Kaisar Jalaluddin. Kaisar Jalaluddin menghormati keberanian dan keterus-terangan dari Joda. Untuk itu, Kaisar Jalaluddin menerima dua syarat itu. Dan akhirnya pernikahan itu pun digelar. Dan pesta pernikahan mereka dirayakan oleh kedua kerajaan dengan penuh sukacita. Tetapi Joda yang sebenarnya tidak pernah menginginkan pernikahan itu tetap merasa bersedih. Hingga tiba malam pertama pernikahan mereka. Dan apakah yang akan terjadi di malam itu? Buat kalian yang masih penasaran akan hal itu, kita akan lanjut di alur cerita Joda Akbar bagian kedua.